Kalau kalian laki-laki, seberapa teguhkah kalian terhadap kelakian kalian? Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Kali ini gue mau bahas fenomena yang lagi cukup populer, yaitu genderbender. Karena kalian pun tahu ada 3 anime genderbender musim ini, yaitu Eiyubu, Ayakashi Triangel, dan Onimai. Di mana Onimai berhasil mengalahkan kedua pesaingnya tersebut karena dinilai dapat memenuhi hasrat para penikmatnya yang sebagian emang rada-rada. Bagi yang belum tahu, Onimai bercerita tentang hikikomori bernama Mahiro yang dirubah menjadi gadis oleh adiknya, yaitu Mihari. Tapi bukan menjadi gadis seumurannya, Mahiro diubah menjadi loli SMP yang tentu dicintai para lolicon. Belum lagi dengan banyaknya fanservice yang ada yang dapat memanggil makhluk-makhluk cabul yang konon siap menghamilinya. Karena apabila kalian tergabung di suatu forum atau grup yang agak lain, seharusnya kalian gak heran lagi ketika lihat ilustrasi Mahiro yang hamil. Padahal di manganya sendiri nggak terlalu banyak fanservice, sehingga beberapa emang hanya berupa tambahan pada adaptasinya. Karena dari openingnya saja kita sudah bisa melihat Mahiro yang menggunakan pakaian renang ditambah beberapa adegan cosplay yang memang sengaja dibuat untuk fanservice. Sehingga ada penggambaran karakter yang agak beda dari manganya, dan yang paling menonjol adalah buff yang diterima Kaede atau teman Mihari. Entah dari mana asal muasalnya, Kaede tiba-tiba mendapat opai raksasa yang jelas beda dari manganya. Walau mungkin banyak dari kalian yang suka, tapi gue ngeri sama opai raksasa yang ukurannya nggak masuk akal. Apalagi Onimai ini punya style yang keloli-lolian, sehingga opai raksasa Kaede agak mengerikan. Tapi ngesampingin opai dan fanservice-nya, seenggaknya Onimai ini masih layak ditonton karena beberapa alasan. Pertama, inti cerita nggak buruk-buruk amat di mana Mihari yang kadang sifat brokonnya keluar ingin merehabilitasi kakaknya. Kedua, cerita tergolong ringan dengan style imutnya, terutama dalam versi manganya. Karena bagaimanapun, cerita berfokus pada proses adaptasi Mahiro yang nggak terlalu jauh beda sama serial genderbender yang lain. Karena genderbender pun memiliki hal klise yang sering terjadi tergantung dari tema yang diangkat. Karena cakupan genderbender pun sebenarnya cukup beragam, tapi di sini gue batasin pada perubahan yang terjadi tanpa diduga atau disengaja. Karena apabila disengaja seperti melakukan operasi kelamin, maka berarti cerita berubah menjadi kisah LG. Kesampingan hal itu, sekarang kita coba menyelam lebih dalam pada serial genderbender. Dimana pertama-tama gue mau bikin klasifikasi dari beberapa tipe yang ada. Pertama, yang paling umum adalah berubah secara alami atau karena penyakit atau virus. Yang mana intinya si karakter tiba-tiba berubah tanpa alasan atau terkena penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan. Sehingga cerita akan berkutat pada usaha si karakter untuk kembali sebelum akhirnya menyerah dan menjalani kehidupan barunya. Sehingga untuk beberapa judul, cerita akan menjadi sedikit berat karena si karakter yang harus rela menerima kondisinya. Kedua adalah menjadi bahan eksperimen atau terkena kutukan. Contohnya adalah yaitu Onimai, di mana Mahiro berubah karena eksperimen atau obat yang dibuat Mihari. Selain Onimai, ada juga satu manga di mana ayah si MC berubah menjadi loli karena uji coba yang dilakukan. Di sisi lain ada juga beberapa serial yang awal mulanya terjadi karena suatu kutukan. Ketiga adalah bertukar tubuh. Walau kurang tepat buat disebut genderbender, seenggaknya si karakter bisa ngerasain rasanya ganti kelamin. Dimana biasanya tipe ini punya genre supranatural juga, dan contohnya adalah Yamada-kun Nananin Maho, Kokoro Kone hingga Kimi no Na wa. Keempat dan terakhir adalah ketika reinkarnasi atau dikirim ke isekai. Untuk reinkarnasi contohnya Eiyubu dan Youjo Senki, di mana si karakter kembali hidup dengan tubuh barunya setelah mati. Sementara itu Fabiniku menjadi contoh di mana si karakter dikirim ke isekai tanpa perlu mati. Dan bagi yang seneng sama Fabiniku, ada juga serial serupa di mana sepasang sahabat dikirim ke isekai, tapi ketika yang satu jadi hero, satunya lagi jadi heroin. Dan kondisi tersebut merupakan satu hal klise serial genben, di mana si karakter yang berubah akan ditemani sahabatnya seiring cerita. Sehingga akibatnya si sahabat atau si karakter harus menahan diri untuk tidak saling jatuh cinta satu sama lain.
Karena walau tanpa kutukan seperti Fabiniku, kondisi tersebut sering terjadi walau rasanya geli-geli jijik. Karena kita pun tahu siapa sosok di balik karakter imut-imut tersebut yang biasanya cuma om-om karatan yang gak pernah laku di kehidupan aslinya. Tapi ngesampingin kegelian tersebut, seenggaknya ada dua faktor yang bikin romance di serial Genderbender jadi cukup masuk akal. Dan di sini gue pakai contoh hubungan si karakter dengan sahabatnya yang sekali lagi emang sering terjadi di suatu serial Genderbender. Pertama, si karakter pasti sudah sangat mengenal sahabatnya luar dalam lengkap dengan aibnya. Di sisi lain, biasanya si sahabat pun merupakan sosok yang bisa diandalkan yang selalu membantu dan melindungi si karakter semenjak belum berubah. Dengan kata lain, si karakter sudah merasa nyaman dan dekat dengan si sahabat, dan kita pun tahu hal tersebut bisa menjadi alasan mengapa seseorang jatuh cinta. Walau masih agak ngeganjel berhubung jiwa si karakter masih laki, tapi perlu diingat juga kalau yang berubah bukan hanya tubuhnya. Karena apabila My Hero saja bisa datang bulan, maka berarti perubahan terjadi secara keseluruhan luar dalam, yaitu lengkap dengan metabolisme dan hormonnya yang dapat mempengaruhi mental, sifat, dan perasaan si karakter. Sehingga akibatnya si karakter perlahan-lahan mengalami perubahan mental yang lambat laun akan merubah sifatnya dan menyebabkan krisis identitas. Sehingga tidak aneh bila si karakter terbebani oleh perubahannya yang membuatnya bingung dan kesepian hingga membutuhkan tempat bergantung. Dan dengan tipikal si sahabat, tidak aneh bila si karakter merasa nyaman karena harus mengikuti instingnya ketika tidak tahu harus berbuat apa. Walau rasanya masih kurang wajar, tapi yang lebih buruk adalah ketika si sahabat yang justru jatuh cinta. Karena seharusnya si sahabat ini paham betul siapa sosok yang disukainya yang merupakan teman laki-lakinya selama ini. Namun tentu ada saja alasan yang mendukung hal tersebut, seperti bagaimana si sahabat sudah tidak bisa memperlakukan si karakter seperti dulu. Dan lagi-lagi hal tersebut merupakan hal klise ketika si sahabat tetap ingin bersama namun terhalang kondisi. Karena makna kebersamaannya pun berubah, di mana si sahabat memperhatikan si karakter dalam maksud yang berbeda dari sebelumnya. Dengan kata lain, si sahabat pun tidak lagi memandang karakter sebagai pria, melainkan seorang gadis rapuh yang harus dilindunginya. Bahkan ada saja momen si sahabat tidak ingin melihat si karakter bersama laki-laki lain, seakan merupakan kekasih yang hanya harus dimilikinya. Tapi seenggaknya hal tersebut lebih baik daripada mencintai trap. Tapi dengan fakta bahwa perasaan dan perilaku si karakter dapat berubah akibat pergantian gender, maka terkadang serial Genben akan menyajikan tekanan psikologis yang dialami si karakter. Karena si karakter dipaksa berubah hingga harus mengorbankan identitasnya, dan hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang sangat mengerikan. Mungkin terdengar remeh, namun si karakter yang tidak bisa kembali harus melanjutkan kehidupannya dengan berbagai hal yang serba asing. Mulai dari bagaimana tubuhnya bekerja, bagaimana kerasnya dunia para gadis, hingga berbagai hal yang dapat membuat trauma seperti ketika diserang laki-laki. Karena dengan berubah menjadi seorang gadis, sudah pasti si karakter akan menjadi lemah dan tentu membuat frustasi. Selain itu, si karakter pun akan diperlakukan berbeda oleh orang-orang di sekitarnya, karena pasti ada yang menjauhi, ada yang memperlakukan dan menuntutnya berperilaku seperti gadis, hingga yang terpenting adalah sahabatnya yang ikut berubah. Sehingga si karakter mengalami berbagai macam dilema, seperti harus menentukan untuk mempertahankan jati dirinya atau pasrah dan menyerah. Namun sekeras apapun mempertahankan jati diri, lambat laun si karakter akan tetap kehilangan identitasnya perlahan-lahan. Mungkin hal tersebut bukan masalah pada serial Genben komedi, karena My Hero saja akhirnya keenakan dan membuang jati dirinya sendiri. Karena anime ini jadi contoh bagus buat kalian yang minat Genben tanpa bumbu psikologi yang kental. Karena biasanya Genben memang soul dan komedi, karena ada yang nerima gitu aja, ada yang jadi loli SD, ada yang romcom, ada juga yang jadi ngeyuri, dan bahkan jadi futan. Tapi sayang kebanyakan serial Genben ini cuma ada di manga, yang parahnya lagi cuma one shot atau serial pendek. Sehingga nggak usah heran kalau manga Genben susah dapat adaptasi, selain karena pasarnya yang kecil, bahannya pun tidak sebanyak anime action atau isekai.
Tapi bagi kalian yang minat, mungkin di lain hari gue bikin list ultimate dari berbagai serial Gen band yang ada. Dan mungkin gitu aja pembahasan di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye.